Mbah Ma'ruf itu bapaknya Kiai Haji Abdul Majid. Mbah Ma'ruf itu kecilnya ayah bundanya meninggal, miskinnya setengah mati, mau ngaji ke pesantren saja tidak mampu. Kalau Mbah Ma'ruf itu waktu kecilnya yang melihara kakak perempuannya. Nah, karena Mbah Ma'ruf itu memang sifatnya itu otaknya nggak cerdas, jadi bebal gitu loh. Kayak kalau diajari, kalau ditungguin apalagi bisa apa. Begitu tinggal suruh ulang lagi alif ba ta, alif fatah a, ba fatah ba, ta fatah ta. Waktu ditungguin oleh kakaknya bisa. Begitu kakaknya ke belakang sendiri sedikit ngambil keperluan lain, ulangi lagi bacaan tadi apa ya. Nggak bisa, abata itu udah tidak ingat. Itu sampai sekian tahun, sampai akhirnya kakaknya itu merasa jengkel banget. Ini anak kok nggak pinter-pinter, diketok dengan ulek-ulek. Ulek-ulek itu untuk apa? Untuk ulek sambal. Kalau diketukkan upah, sakit ya. Itu dialami oleh Mbak Ma'ruf sekian tahun. Nah, karena selalu diminta itu nggak bisa apa-apa, Quran pun nggak ngerti, ya. Jadi kalau di hadapan kakaknya itu bisa, tapi kalau ditinggal sebentar aja udah lupa semuanya. Nah, saking selalu diketok itu Mbak Ma'ruf, aduh kok diketokin terus ya, bagaimana ini nasib kok selalu kepukul terus saja. Akhirnya pergi dia supaya tidak diketok. Tapi ke pesantren di Nganjuk daerah Cepoko sana, itu pesantren tempatnya ya Mbah Abdul Wahab Hasbullah itu ya dari sana dulu orang-orang NU yang termasuk pilihan-pilihan itu. Mbah Wahab itu adalah teman seperjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Wahab sebelumnya tidak di NU, Kiai Hasyim mendirikan NU, terus cari siapa yang bisa mendampingi saya, lalu akhirnya datang kepada Mbah Wahab, dirayu kepada Mbah Ma'ruf, dirayu akhirnya Mbah Ma'ruf mau, yaitu jadi mustasar ya, penasihatnya ketua gitu. Itu karena apa? Karena Kiai Hasyim tahu persis setelah Mbah Ma'ruf jadi ternyata punya kelebihan. Nah, waktu dalam perjalanannya itu pernah mimpi ada ikan mas masuk ke dalam mulutnya. Begitu mimpi tersebut, akhirnya apa? Bacaannya lancar. Quran hampir apa ya, bisa baca Quran. Yang kemarinnya tidak ngerti apa-apa tentang Quran, diajarin sekalipun diajarin berulang-ulang kali, lupa melulu. Begitu mimpi menelan ikan mas itu, langsung dia bisa membaca Quran. Terus akhirnya minta izin untuk ke pondok. Waktu ke pondok orang melarat, makannya dari mana? Makannya pinter dia. Kalau ada orang lain lagi masak, kalau di pesantren kan biasanya masak itu untuk beberapa orang, tuh dia nungguin. Setelah selesai ngomong, ada intipnya, ada nasi yang gosong di bawah itu. Mbah Ma'ruf ngomong, Pak, Mas, itu intipnya saya minta ya. Intip dimakan itu dibagi-bagi dengan kakak-kakaknya, semuanya melarat semuanya. Nah, artinya setelah beberapa tahun, 7 tahun kalau tidak salah, itu makannya ya cuma intip saja. Jadi tirakatnya Mbah Ma'ruf itu sampai kan perut itu merasa apa? Saking bingungnya, ya perutku, awas kamu jangan minta makan. Jangan minta makan, perutnya ditunjuk. Dan pantatku, hati-hati jangan sampai kentut. Akhirnya apa? Benar tidak kentut, tidak makan seminggu sekali. Jadi tidak makan selama seminggu itu akhirnya jadi terlatih. Selama di pesantren 7 tahun makannya cuma hari Jumat. Karena apa? Karena kalau hari Jumat itu biasanya di pondok itu ada orang baca jebakan, ada berjanji, ada segala macam ya. Itu banyak makanan. Nah, itu kesempatannya makanya itu Mbak Ma'ruf itu. Nah, mulai
waktu di situ Mbah Ma'ruf mimpi lagi. Waktu baca kitab di pesantren, kiainya itu ya Kiai Muhtar namanya, dipanggilnya Kiai Muh gitu. Kalau nggak salah namanya Kiai Muhtar gitu. Itu Mbah Ma'ruf mimpinya, loh saya kok bisa baca Fathul Mu'in. Fathul Mu'in diajarin nggak bisa diajarin sampai bagaimanapun Mbah Ma'ruf nggak ngerti, nggak bisa baca. Tapi begitu mimpi itu Fathul dilalap segala macam, kitab-kitab itu. Karena apa? Bayangkan 7 tahun makannya cuma hari Jumat. Itu tirakat bulan, tapi tidak dirasakan juga tirakat, yaitu akhirnya kebiasaan. Ya udah tidak lapar lagi, tidak kentut tidak kentut selama seminggu, tidak makan selama seminggu. Loh, bayangkan itu terjadi selama 7 tahun. Kira-kira kalau tirakat kita seperti itu, oh ya apa bentuknya? Nah kan luar biasa ya. Akhirnya setelah masuk di situ, akhirnya bisa ngaji ya. Akhirnya pergi ke pesantren mana-mana gitu, pergi ke Semarang, pergi ke Pacitan, pergi ke tempat-tempat lain, yang semuanya itu ya nggak lama belajarnya. Karena apa? Karena ternyata sudah dapat ilmu, tetapi dia masih merasa kurang. Waktu di pesantren Mbah Khalil, tidak, katanya menurutnya ini mungkin kalau sampai di Mbah Khalil ini mungkin selesai pelajaran saya. Tapi ternyata suatu malam Mbah Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil, mimpi didatangi oleh Syekh Abu Samsudin. Itu Ma'ruf kok nggak datang ke rumah saya ya? Padahal saya tunggu kesempurnaan ilmunya itu adalah di sini gitu. Jadi oleh Mbah Khalil, Mbah Ma'ruf ditegur, Ma'ruf kamu semalam saya didatangin tamu dari Batu Ampar. Semuanya kalau Mbah Abu Samsudin sudah meninggal, Mbah Khalilnya masih. Dikasih tahu si Ma'ruf suruh datang ke rumah saya, kok enggak datang-datang padahal sudah saya tunggu. Nah betul. Nah ceritanya itu waktu ke makomnya di Batu Ampar itu, dia ke makom itu rajin sekali. Nah waktu berdoa ternyata hasilnya tidak apa-apa. Jengkel ya, doa di makom katanya akan berhasil, tetapi begitu dia kerjakan berdoa segala macam tidak ada hasilnya. Akhirnya apa? Makom-makom itu nisannya semua ditendangin. Wah, orang kuburan kan mayatnya semuanya penipu. Kenapa? Karena permintaannya tidak dikabulkan. Begitu nendangin patok nisan-nisan itu, suatu ketika ada suara, jangan begitu dong mas, kira-kira gitu. Yang sabar lah, akhirnya kaget ya, karena ada yang menegur, nggak begitu, maaf kan, kaget ini. Orang kalau ada apa, kan biasanya mulutnya terbuka gitu ya. Gitu ya. Nah waktu dia mendongak ke atas itu, ternyata anginnya, gumpalan udara mengalir semuanya jalan menuju kepada mulutnya Mbah Ma'ruf. Nah semenjak itu terkenal dia, saking hebatnya sampai doanya pun mustajab sekali. Yang terakhir riwayatnya itu waktu Mbah Ma'ruf mau meninggal, punya murid sekitar 50 orang. Akhirnya satu orang murid dipanggil, coba kamu panggil teman-teman kamu, kalau dia berdoa itu doanya apa saja, suruh nulis semuanya. Jadi doa apapun yang dia inginkan tulis semuanya. 50 orang diminta nulis apa yang diminta waktu berdoa. Terus akhirnya tulisan itu diserahkan sama Mbah Ma'ruf. Nah orang-orang keluar ya, Mbah Ma'ruf itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan dengan lantaran permohonanku ini kabulkan apa yang ditulis orang-orang tadi. Semua 50 itu ternyata keinginannya terkabul semuanya. Bukan ini ya, bagaimana bisa begitu ya, termasuk ya Mbah Ma'ruf itu
Ya Mbah Ma'ruf yang sudah mau meninggal dua, termasuk muridnya Mbah Ma'ruf itu adalah Syekh Bisri Mustafa, ayahnya Mustafa Bisri. Itu termasuk sangat menghargai pada Mbah Ma'ruf. Karena apa? Karena beliau pernah waktu perjuangan tahun 45 dikejar oleh tentara, karena takut ditembak, datang kepada Mbah Ma'ruf, tolong kasih aku doa supaya tidak mempan ditembak. Ya benar dikasih doa, Allahumma hasbini minal bedil, minal bom, ya, doanya itu bukan pakai Allahumma as'aluka begitu, Allahumma hasbini cukupi saya minal bedil, sebutkan bedil, minal granat, minal apa ya. Ya, tapi setelah dibaca oleh Mbah Bisri Mustafa, ternyata Mbah Bisri tidak mempan ditembak. Nah, itu termasuk satu doa. Ini adalah ayat daripada Mbah Majid. Mengapa bisa begitu? Bayangkan aja tirakat 7 tahun. Nah, kita kalau fokus macam itu tingkatannya pada tingkatan ubat atau muhibbin atau wasilin. Tidak mungkin pada ubat bisa, karena ubat selalu memikirkan perut, selalu memikirkan perut, selalu memikirkan apa kepentingan dunia. Nah, kalau kita fokus, bukannya tidak dikasih loh, dikasih yang kita tidak bisa membayangkan. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi kita risaukan, ya fokuslah, jangan kemudian tidur. Nah, kalau tidur ya dapatnya ya tidur. Ada teman mungkin siapa namanya, siapa Mas, itu punya adik tinggalnya di Tangerang sana, kena perkara dituntut 8 miliar. Bagaimana mau bayar? Gajinya aja hanya sekitar 5 juta sebulan, dituntut 5 miliar. Kebingungan setengah mati, tidak punya harapan bisa bayar. Tapi alhamdulillah ya, kok disuruh ke rumah. Nah, yang nyuruh siapa ya? Keyakinan yang menyuruh. Kali-kali di rumah sono ada obatnya, akhirnya saya kasih obat. Saya suruh baca ya Sayyidi Rasulullah, kalau bisa 60.000 kali. Kalau kamu mau dapat kerjaan 60.000, jangan tidur. Kalau tidak mau, nah selamanya tidak dapat kerjaan itu harus fokus itu. Mudah-mudahan nanti kerjaan itu muncul. Nah, itu termasuk obat, termasuk abid, karena masih membutuhkan pemikiran kebutuhannya dia. Kalau orang udah arif, ia dikerjakan tuh 60.000, tapi bukan kemudian saya minta ini minta itu, bukan. Yang diminta saya menuntut, saya minta ridhomu ya Allah, itu aja. Nah, nanti kalau sudah diridhoi Allah kan semuanya akan terjadi itu. Ya, tapi harus usaha, tidak bisa kalau tidak usaha gitu. Nah, satu contoh itu tadi Mbah Ma'ruf, karena fokusnya usaha, sampai doanya itu mustajab. Doanya campuran bahasa Jawa ya bahasa Arab, kalau kadang-kadang ya bahasa Jawa melulu. Bagaimana? Allahumma manggis ya, ada orang datang nganterin manggis, Allahumma salah gitu. Pengen salah, ngomongnya apa? Ya Allah, salah gitu. Ada tamu, assalamualaikum, bawa salah. Ya kontan itu. Nah, kalau Mbah Ma'ruf, Mbah Majid gimana? Itu luar biasa. Kalau boleh dikatakan Mbah Ma'ruf kan masih ngomong Allahumma salah. Kalau Mbah Majid nggak perlu ngomong. Ya, lihatin aja itu. Muncul. Jadi tidak perlu ngomong, tidak perlu diucapkan. Itu keistimewaan luar biasa ya. Kalau tadi pakai Allahumma salah, biarpun bentuk doanya tidak karu-karuan, tapi mustajab. Kalau Mbah Majid ceritanya, kalau Mbah Ma'ruf mesti mengucapkan, tapi kalau Mbah Majid nggak perlu mengucap. Mbah Majid itu siapa? Ya, yang orang Wahidiyah itu.